Ya, dimanapun berada, kembali lagi saya Astrid bersama dengan Dr. Juliati yang menyapa sobat sehat yang ada di rumah dengan tema kita yang hari ini yaitu kenal lebih dekat dengan radiologi RSUD PP2J Savanpo. Selamat siang dokter, apa kabar? Selamat siang Astrid. Oke, iya mohon maaf kita agak telat lagi ya dok. Kita langsung saja ya biar tidak terlalu membuang-buang waktu. Hari ini kan temanya tentang radiologi. Kita kan paling tahu itu radiologi itu hanya soal apa yang namanya itu ronsen ya, ronsen. Kita kebanyakan tahu ronsen. Tapi sebenarnya kalau di radiologi itu padahal banyak banget ya dokter ya. Ya mungkin boleh dijelaskan sama kita semua ya apa aja yang ada di dalam radiologi dokter ya. Pertama itu apa itu radiologi sih dokter? Jadi radiologi itu sebenarnya adalah cabang ilmu kedokteran yang dia melihat teknik imaging, jadi pencitraan dalam tubuh manusia dengan beberapa teknik. Tekniknya itu ada yang sinar X itu yang kita tahu itu ronsen, CT scan itu biasanya dengan sinar X. Kemudian ada juga dengan gelombang ultrasound, yaitu yang kita biasa juga bisa dengan USG. Dan yang terakhir adalah medan magnet, itu untuk yang paling canggih saat ini yaitu dengan MRI. Kenapa pemeriksaan radiologi itu penting ya? Sekarang ini di zaman sekarang ya, untuk pemeriksaan radiologi itu sangat penting karena membantu dokter DPJP untuk menegakkan suatu diagnosa. Jadi misalnya dia satu pasien datang dengan keluhan batuk, terus dari dokternya ini curiganya ada pneumonia yang biasa kita sering tahu paru-paru basah atau apa. Nah itu bisa dengan ronsen itu biasanya kita bisa lihat. Jadi dari radiologi itu kan dia dibilangnya sebagai pemeriksaan penunjang karena dia membantu untuk menegakkan diagnosis penyakit. Jadi paling penting ya sebenarnya ya. Tetap di semua harus secara menyeluruh ya holistik. Jadi kita tuh membantu menegakkan diagnosis, tapi juga dari lab, dari yang lainnya. Salah satu yang terpenting ya. Kalau pemeriksaan radiologi yang ada di rumah sakit aja ya. Kalau untuk pemeriksaan radiologi yang ada di sini sementara ini terus X-ray atau ronsen, terus ada panoramik untuk melihat gigi, sama ultrasonografi atau USG. Dan kalau untuk ronsen sendiri sebenarnya ada beberapa pemeriksaan yang mungkin banyak belum tahu, tapi ada kita biasanya dibilang pemeriksaan dengan kontras. Jadi kita nanti kasih masuk obat kontras itu untuk membantu melihat. Jadi misalnya kayak untuk melihat barium enema atau untuk esofagografi. Jadi kayak misalnya kalau esofagografi itu biasanya kalau ada orang kelolodan ya, apa yang maksudnya kesangkut makanan atau apa di tenggorokan, terus dia dikasih minum obat kontras bisa kelihatan itu nanti tinggi apa gitu. Ada obatnya ya? Nanti ada cairan kasih masuk. Nah itu terus ada juga pemeriksaan untuk barium enema. Kalau barium enema itu dari dalam dari lubang ini ya, lubang besar itu masuk. Terus ada lagi Bernoulli VP itu untuk kita lihat ginjal. Jadi misalnya kita mau lihat ginjalnya ada batu atau enggak, itu juga biasanya bisa dilakukan. Apa namanya kontras itu. Sama yang kalau untuk ibu-ibu yang mau program hamil juga kita sekarang udah bisa untuk HSG. Jadi HSG itu untuk kita melihat tuba seorang perempuan itu dia terbuka atau tertutup. Nah itu bisa dengan menerapkan pemeriksaan HSG. Ini pengetahuan baru ya, ternyata bukan saya sendiri ya yang baru tahu kalau ternyata pemeriksaan radiologi itu bukan hanya kita datang terus di foto, ternyata ada juga yang dimasukin obat ya. Wah,
Saya baru tahu nih dokter. Tapi kalau itu ada efeknya tidak dok? Selain apa kalau kita masukin obat kan ada efek lainnya mungkin? Kalau untuk radiologi yang seperti kita tahu, kalau untuk sinar X itu kan ada efek radiasi. Makanya kalau untuk foto biasanya ibu hamil, anak-anak kecil gitu kan tidak boleh masuk kalau pas dia yang diperiksa. Ya karena radiasi itu kan dia tidak terlihat tapi sebenarnya bisa terkena ke kita paparan. Maksudnya kita terpapar dengan radiasi. Walaupun kita sehari-hari pun terkena radiasi dari sinar matahari. Tapi kan itu ada batas kita punya batas keamanan ya. Jadi kalau dari kita dilihat dari bapaknya itu untuk melihat batas keamanan itu kalau untuk masyarakat umum itu sekitar 1 milisievert per tahun. Sedangkan untuk ronsen sendiri sekali ekspos itu kurang lebih sekitar 0,02 milisievert. Jadi sebenarnya untuk ronsen itu radiasinya masih cukup kecil ya. Jadi masih cukup aman kalau misalnya diambil beberapa kali. Tapi emang harus kita kurangi. Maksudnya kalau bisa yang tidak berguna ya ngapain juga dulu kita foto. Iya ya. Karena kan memang kita kalau mau masuk kan udah pasti petugasnya saya sendiri keluar ya dokter ya. Apalagi orang yang di dalamnya. Ya, karena itu radiasi karena radiasinya ya. Tidak terlihat sebenarnya dampaknya. Ya yang paling sering kalau untuk jangka panjang tuh biasanya bisa menyebabkan kanker yang kayak gitu bisa. Tapi itu kan jangka panjang dan misalnya terpapar terus-terusan. Tapi kalau untuk yang jangka pendek itu biasanya kadang kalau ini mungkin lemes di rumah jadinya lemes atau mungkin sakit kepala gitu itu juga bisa sih. Itu yang mungkin jangka pendek yang efek sementara sih sebenarnya. Makanya kan di ruang radiologi itu pintunya tuh gede besar kan. Ya itu kita punya ruangan kan di apa itu namanya? Meminimalisir efeknya ya. Efek terpapar. Karena kita punya ruangan itu kan dikasih pengaman lagi ya. Jadi ada tembok, di tembok itu kita pasang timbal. Itu memang harus dipasang untuk mengamankan supaya dia terpapar keluar, maksudnya tidak. Efeknya tidak menyebar gitu ya. Tapi kenapa ya dokter kita kalau mau periksa itu disuruh harus lepas aksesoris jam tangan harus lepas, biasa juga harus lepas, itu kenapa ya dokter? Tergantung. Kalau untuk X-ray sendiri tergantung posisi diri. Kalau misalnya kita mau foto dada, yang paling banyak kan di sini foto dada ya, lihat paru-paru. Itu kalau kita pakai kalung itu pasti akan terlihat. Dan itu bisa bikin jadi, maksudnya akan mengganggu ya, untuk mengganggu melihat kita sebagai dokter menilai gimana kondisinya dan mengganggu. Terus kalau untuk jaket ataupun bra itu kan ada kawatnya juga. Nah itu jadi kenapa kita suruh kasih lepas itu karena itu sebenarnya. Tapi kalau untuk yang lebih canggih kayak MRI itu memang harus dilepas semua logam karena dia memakai teknik medan magnet yang kuat sekali. Jadi kalau misalnya kita pakai logam sesuatu begitu masuk pasti bisa ketarik gitu, langsung ketarik ke alatnya dan itu bisa merusak alat, bisa juga kena ke kita yang jadinya malah bahaya. Gitu ya, berarti emang bukan karena kita ngawasnya gaya-gayaan ya, tapi emang itu mempengaruhi hasil dari pencitraannya ya. Oke, buat teman-teman di rumah kalau memang nanti punya pertanyaan boleh nanti ditulis aja di kolom komentar sebelum kita lanjut ya. Soalnya ini kita mau sekalian membahas soal pemeriksaan yang terbaru ya, yang ada di rumah sakit itu yang namanya HSG. Ya, mungkin boleh sedikit dokter. Untuk HSG itu kan dia itu pemeriksaan untuk menilai uterus, jadi rahim seseorang dengan tuba itu jalur yang tipis sebenarnya, jadi dia tidak bisa terlihat kalau dengan USG dengan apapun tidak bisa. Jadi dengan penilaiannya hanya itu dengan HSG karena kita kasih masuk obat kontrasi itu lagi ke dalam uterus, setelah itu sambil dan dengan harapan nanti dia akan masuk ke tubanya itu. Dari tuba itu nanti baru kelihatan tubanya itu ada jembatan kah atau ada kelainan
kah kayak gitu. Dan uterus juga kita nilai karena kadang uterusnya bisa jadi ada kelainan bawaan yang program kelainan bawaan. Itu biasanya untuk orang-orang yang mau program hamil, karena kan kadang mungkin sudah menikah beberapa lama tapi belum dikandungin anak kayak gitu. Jadi kita bisa lihat itu dengan menilai tuba, melihat uterus, kita bisa lihat oh berarti kalau dia tidak ada masalah, jadi tidak ada masalah untuk jadi ibunya. Dan HSG itu juga bisa sebagai bukan terapi sih ya. Jadi kadang ada yang tubanya tuh dia melekat, jadi maksudnya tertutup, tapi begitu kita HSG karena dia kan bertekanan ya, karena tapi dia bertekanan, jadi biasanya tubanya tuh kadang jadi terbuka. Nah itu yang setelah itu malah mungkin jadi hamil. Oh jadi membantu ya. Jadi membantu juga. Prosesnya malah membantu ya. Jadi untuk teman-teman yang ada di rumah yang mungkin membutuhkan nih ya, mau program hamil yang mungkin udah lama tapi belum juga dikaruniai anak, mungkin bisa ke rumah sakit kita, nanti konsultasi dulu sama dokter spesialis OB ya, nanti diarahkan. benar sekali. Mungkin ada pertanyaan? Ada yang bilang terima kasih dokter, informasi sangat menarik. Terus ada pertanyaan satu, dok, bagaimana radiologi mendeteksi kelainan pada tubuh manusia? Dari Kak. Baik, kalau untuk radiologi kita kan menilai bagian dalamnya. Jadi kalau misalnya dari foto ronsen dari paru-paru, itu kita bisa menilai misalnya kalau kayak pneumonia atau paru basah itu kan biasanya ada cairan berarti di dalam paru-parunya. Nah itu gambarannya akan berbeda dari paru-paru normal. Jadi biasanya nanti gambarannya lebih putih atau ya biasanya gambarannya lebih putih, ada kayak bercak-bercak. Kalau untuk kayak TB itu kita juga ada khasnya ya. Kalau TB itu biasanya dia lebih senang di daerah kita bilang apeksi puncak, jadi di paru-paru atas. Nah itu biasanya kalau udah ada bercak-bercak di paru-paru atas itu berarti kemungkinan bisa TB. Nah tapi itu lagi kita harus tetap melihat dari pemeriksaan laboratorium dan yang lainnya. Kemudian kalau untuk USG juga kita bisa lihat, kan biasa kalau orang cuma tahu biasa USG untuk ibu hamil. Nah sebenarnya kita juga ada USG itu bisa melihat ke dalam perut, dalam dada juga bisa lihat sebenarnya. Dalam dada biasanya kita bisa melihat ada cairan atau enggak. Terus kalau untuk kalau dalam perut kita bisa lihat kalau dalam perut kayak hati, limpa yang kayak gitu kita bisa lihat dia membesar atau tidak, atau ada sesuatu di dalam hatinya itu atau tidak, itu bisa kita lihat. USG juga bisa buat lihat dari soft tissue itu untuk lihat di bawah kulit ini, jadi bagian permukaan, jadi kayak bagian lemaknya. Jadi kalau misalnya ada benjolan kayak gitu kadang kita juga bisa USG. Udah tidak ada pertanyaan lagi. Tidak ada. Kalau kan mengingat efeknya kan dok, biasanya itu jangka waktunya dari satu pemeriksaan ke pemeriksaan berikut itu berapa lama ya dok? Kalau untuk di sini kan sementara hanya ada X-ray atau foto langsung biasa ya. Itu sebenarnya tidak ada jangka waktunya, maksudnya karena kan X-ray itu eksposnya termasuk kecil radiasinya, untuk sekali paparan tuh bisa terkena paparan radiasinya nggak terlalu besar ya. Jadi masih mungkin misalnya hari ini diperiksa terus 3-4 hari lagi kita periksa lagi karena untuk evaluasi itu nggak masalah sih sebenarnya. Jadi tergantung, cuman kalau kayak CT scan itu kan dia radiasinya lebih besar, jauh lebih besar, 70 kali sekali 70, jadi sekali CT scan itu biasanya radiasinya 70 kali lipat dari X-ray biasa, kurang lebih gitu. Jadi kalau CT scan biasanya kita nggak mungkin tiap hari, karena kalau dilakukan CT scan nggak mungkin, biasanya pasti ada jeda waktu sebulan atau 2 bulan. Tapi ya itu tergantung dari
ini ya dari keuntungan. Jadi kita dapat keuntungan apa sih dari ini? Kalau memang benar-benar perlu, emang benar dirasa benar-benar perlu sekali untuk dilakukan pemeriksaan X-ray, ya kita tetap lakukan. Kalau dari X-ray, USG, CT scan, MRI itu yang paling kecil apa ya? Efeknya itu apa ya? Boleh tanya? Ya, jadi gini, kalau yang biasa diambil dari diperoleh ada pemeriksaan dari sinar X. Dan sedangkan sinar X itu hanya dari alat-alat yang X-ray, foto X-ray, panoramik, terus CT scan itu yang ada radiasinya. Sedangkan ultrasound atau OSG itu dia tidak ada radiasi karena dia pakai gelombang ultrasound, jadi gelombang suara. Jadi itu sebenarnya nggak ada radiasi sama sekali. Jadi dia aman sekali. Terus kalau untuk MRI juga sebenarnya dia tidak ada radiasinya, tapi dan dia juga aman gitu. Cuman untuk pemeriksaannya kalau di ini kan di sini belum ada sih ya. Cuman kalau di luar pemeriksaan MRI itu butuh waktunya lama, jadi dia tidak nyaman. Butuh waktunya sangat lama. Kemudian orang yang takut tempat sempit itu biasanya nggak akan bisa diperiksa MRI karena dia masuk kayak ke tabung yang agak sempit dan panjang gitu. Jadi dan dia akan pemeriksaannya membutuhkan waktu minimal 20 sampai 1 jam tergantung pemeriksaan apa. Jadi biasanya kalau untuk MRI itu kita mesti tanyakan dulu ada takut ruang sempit enggak, ada terpasang alat device, maksudnya alat yang di badan yang kayak kalau dia terpasang pacemaker atau untuk jantung itu itu nggak boleh. Jadi makanya ada beberapa kontraindikasi ya untuk dilakukan. Kalau patah tulang untuk sekarang sih rata-rata kan alatnya udah pakai titanium ya, jadi itu udah aman sih. Kalau yang zaman dulu mungkin yang pakai besi, yang masih patah tulang dari pakai besi itu nggak bisa ya. Nggak bisa. Sekarang sudah lebih modern. Oke. Masih ada lagi pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Kosong, iya. Oke. Jadi Kalau ada pertanyaan? Ya? Belum ada pertanyaan. Jadi mungkin di rumah sakit kita itu tersedianya X-ray, USG, panoramik. Sampai yang terbaru itu yang USG itu dia dari X-ray juga. Oh, X-ray juga ya dokter. Iya, jadi untuk teman-teman yang ada di rumah yang mungkin perlu pemeriksaannya, tapi tetap harus konsultasi dulu sama spesialis ya, bukan datang langsung saya mau radiologi periksa ini enggak. semua harus melalui dokter spesialis ya. Jadi kalau memang perlu boleh datang saja ke rumah sakit radiologi kita 24 jam ya, 24 jam. Jadi boleh nanti langsung saja, nanti ketemu dokter Arti. Hasilnya juga langsung ya dok? Biasanya hasil kurang lebih 1 hari lah. Jadi misalnya kalau diperiksa hari ini, kalau dari polisi kalau hari ini biasanya nggak bisa diambil. Tapi kalau udah dari rawat inap biasanya hari ini difoto berapa 2 jam sampai 3 jam itu juga boleh. Jadi gitu ya. Jadi hari ini datang, hari ini periksa, besok sudah bisa dilihat hasilnya. Oke. Ada pertanyaan, Dok? Apakah ronsen dapat dilakukan untuk ibu hamil, dokter? Mohon penjelasannya, dokter, dari Desi Irene. Terbaik. Terima kasih. Kalau untuk ronsen pada ibu hamil, sebenarnya bukan tidak boleh, tapi harus dipertimbangkan keuntungan dibanding kekurangannya jadi efek mudaratnya dibanding efeknya itu. Jadi kelebihan, jadi misalnya pasien ibu hamil dengan sesak. Nah kalau misalnya emang dari dokter spesialisnya minta, wah ini emang butuh foto karena curiga ada edema, maksudnya ada edema paru atau ada pneumonia atau ada yang kelainan di paru, dan ibu itu sudah maksudnya emang benar butuh, ya nggak apa-apa, bisa dilakukan. Kemudian sebenarnya syarat dari kita sih sendiri
kalau udah trimester 3 itu sebenarnya udah bisa dianggap lebih aman ya. Bukan aman tapi dianggap lebih aman dibanding kalau trimester 1 dan 2. Karena trimester 3 itu perkembangan bayinya kan untuk yang organ-organ besar, untuk yang itu sudah tidak terlalu banyak ya. Sedangkan kalau dari yang masih trimester awal misalnya dari umur 8 minggu atau maksudnya baru 1 sampai 3 bulan itu kan masih berkembang semua kan. Jadi itu yang kita lebih takutkan dan biasanya kita hindari kalau itu lebih baik jangan. Tapi kalau misalnya di trimester 3 itu dia kena sesak apa-apa dan butuh difoto, masih bisa sih, itu nggak apa-apa. Nanti biasanya kita kasih kayak apron, jadi kayak penutup yang ada timbalnya juga, jadi untuk mengurangi ekspos langsung ke. Jadi masih aman tergantung dari kebutuhannya, ya, kita benar-benar keuntungannya dari itu. Lebih banyak keuntungan atau lebih banyak kerugiannya yang kita lihat ya? Iya. Ada lagi? Ada, Dok. Untuk kasus-kasus terhadap kecurigaan adanya robekan pada otot atau tendon, baiknya dengan CT atau MRI, Dok. Dari Rizal Haryanto. Baik, kalau untuk robekan ya, untuk melihat soft tissue, untuk melihat jaringan lunak itu paling bagus memang dengan MRI. Karena kalau CT itu sebenarnya lebih bagus untuk melihat tulang yang jadi yang karena dia kan mirip dengan X-ray, cuman dia 3 dimensi, jadi sebenarnya lebih baik untuk yang tulang. Tapi untuk soft tissue kayak gitu lebih bagus dengan MRI. Karena MRI itu kalau untuk soft tissue nanti akan terlihat detail sekali. Ya, ini lapisan-lapisan. Jadi tetap MRI itu. Sementara ini. Masih ada lagi? Tidak ada. Itu yang terakhir. Nggak ada yang datanya lagi toh teman-teman? Nggak ada kayaknya, Dok. Nggak ada ya? Sudah tutup. Oke, jadi gitu ya. Oh, ada, Dok. Satu lagi, Dok. Izin dokter, apa ada persiapan khusus untuk pasien dokter sebelum dilakukan ronsen untuk pasien katanya? Persiapan khususnya apa, Dok? Dari Desi Irene lagi. Baik. Kalau persiapan khusus, kalau untuk foto dada, foto tangan, patah-patah itu sebenarnya tidak ada persiapan, jadi bisa langsung datang dan langsung difoto. Yang butuh persiapan khusus itu biasanya pasien dengan kalau mau foto perut, karena apalagi kalau untuk yang misalnya saya bilang untuk barium enema, untuk ya kayak barium enema itu kan kita melihat kondisi perutnya ya, sama BMI VP itu kita melihat di dalam perut. Nah itu kita kalau bisa mengurangi udara dan kotoran usus yang di dalam usus itu biasanya ada persiapan untuk dari 1 hari sebelumnya. Nanti biasanya kalau untuk akan melakukan pemeriksaan kita pasti akan kasih kayak catatan untuk dilakukan apa aja yang harus dilakukan. Kemudian untuk BNOI VP karena kita masukin kontrasnya lewat pembuluh darah dan itu dikeluarkan dari ginjal, kita butuh pemeriksaan ureokreatinin, jadi untuk melihat fungsi ginjalnya. Kalau fungsi ginjalnya tidak baik, biasanya kita tidak akan lakukan karena tidak bisa ya. Terus kalau untuk USG itu juga kita butuh puasa biasanya. Puasa minimal 6-8 jam sebelum pemeriksaan supaya mengurangi udara ya. Karena USG itu musuh besarnya adalah udara. Jadi kalau ada udara usus banyak itu biasanya nanti organ yang mau dinilai di dalam perut itu biasanya susah dinilai. Nah, tapi puasanya hanya puasa makan. Ya apa ya? Itu untuk mengurangi udara usus. Karena biasanya kalau dengan puasa dia gerakan ususnya dia tidak terlalu sering, tidak banyak, terus pokoknya udara usus yang ada di dalam juga jadi nggak terlalu. Nah, iya itu untuk kalau USG abdomen terutama yang untuk melihat ginjal sama kandung kencing ya. Karena kandung kencing itu kan dinilai kalau bisa dinilai semuanya kalau ada isinya. Kalau misalnya nggak ada isinya, kempes kita nggak bisa nilai apa-apa gitu. Dan jaringan sekitarnya kadang juga organ-organ sekitarnya kadang juga jadinya banyak itu banyak usus juga kan. Jadi mungkin kalau misalnya nggak ada
nggak ada isinya ya, itu tidak bisa nilai healingnya, nggak bisa nilai dalamnya kayak gitu. Masih ada? Tidak ada. Oke, Tidak ada habis pertanyaan ya. lagi, habis. Ini benar-benar habis. Habis. Oke, mungkin itu saja ya dokter ya penjelasan kita tentang radiologi yang ada di RSUD VP2 J1. Nanti boleh dimanfaatkan sama sobat sehat yang ada di rumah yang membutuhkan, tapi tetap kembali lagi harus ke dokter spesialis dulu. Semua harus ada rekomendasi dulu baru bisa pemeriksaan ya. Oke, mungkin itu saja dokter. Terima kasih banyak untuk waktunya dokter. Nanti kita ketemu lagi berikutnya ya dokter ya. Jangan bosan ya dokter. Oke, untuk teman-teman semua yang ada di rumah, sampai ketemu lagi di bincang santai seputar kesehatan bersama RSUD VP2 J1 berikutnya. See you. Dadah.